2N. Fx sama dengan dalam kurung 2x min 5. Fx-nya, Baby. Iya, Fx-nya dalam kurung 2x. Iya kan? Fungsi Fx-nya, Gaby. Ini soalnya kan Bu atau? Fungsi Fx-nya. 2x min 5. 3x pangkat 3 atau apa itu loh, bla bla bla, sebelum limit. Hah? Soal nomor 2N. Nomor 2N. Sebelum yang ini. Sebelum yang ini. Oh. Nah, apa? 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 5x tambah 2. Oke, terus yang ditanya, Dim? F 5 dikurang 16H min dikurang F5 per 8H. 8H. Nah, yang ini udah dibahas belum? Jangan-jangan udah. Udah belum? Niko? Siapa tahu kamu punya catatannya? Udah dibahas belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Rio, belum ya? Belum, Bu, belum. Oke, ya. Ini sama dengan apa? Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini kan limitnya beda ya sama definisi turunan selama ini. Nah, coba saya mau tanya sama siapa ya? Kenan, definisi turunan itu apa, Kenan? Definisi turunan. Yang pakai lim itu. Lim apa? Delta X sama dengan 0. Delta X mendekati 0. Terus F dalam kurung X tambah delta X. Tambah delta X. Kurang Fx. Fx. Per delta X. Oke, nah ini adalah definisi turunan, berarti dia adalah sama dengan F aksen X ya. Nah, sekarang perhatikan. Kenan kamu analisa nih. Bentuk ini definisi turunan bukan? Apakah ini definisi turunan? Iya. Ya bukan, coba dicermati, diperhatikan dengan baik. Apakah dia merupakan definisi turunan? Nah, definisi turunan bukan? Iya, Bu. Ya? Oke. Coba kita analisa definisi turunan lagi nih. Definisi turunan itu sebenarnya dari apa sih dia? Waktu pertama kita mulai belajar turunan tuh, sebenarnya definisi turunan berasal dari apa? Dia merupakan apa? Oh, minta bantuan. Ya, kamu ingat definisi turunan itu merupakan apa? Yang nilai limit laju rata-rata itu ya, Bu? Nah, iya. Nah, nilai limit dari laju rata-rata itu disebut apa? Laju apa? Laju sesaat. Nah, laju sesaat. Laju sesaat dari perubahan fungsi gitu ya. Laju sesaat perubahan fungsi.
Nah, artinya laju sesaat sendiri adalah tadi nilai limit dari laju rata-rata ya. Nah, rumus laju rata-rata itu apa, Viko? Rumusnya apa rata-rata? Laju rata-rata, Viko? Yo, bentar, Viko. ada catatan dulu. Laju rata-rata itu rumusnya apa? Ini bukan, Bu. Apa? Nah, Apa? Laju rata-rata. ini kan delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Nah, delta Y itu apa? Delta Y itu apa? Fx2 min Fx1 Per? X2 min X1. Oke. Nah, kita selalu menganalisa apakah sebuah limit fungsi yang diberikan di soal turunan itu merupakan definisi turunan atau bukan. Itu selalu kita lihat dari sini, dari awal muasal definisi turunan itu merupakan apa? Merupakan laju saat. Laju saat itu apa? Nilai limit dari laju rata-rata. Rumus laju rata-rata itu apa? Fx2 min Fx1 dibagi x2 min x1. Nah, sekarang kita analisa dulu. Di soal kita, Regi, mana Regi ya? Iya, Bu. Oke. X1-nya siapa, Regi, di soal kita ini? X1-nya yang mana? 5 ya, Bu. Ya, ini adalah X1. X2-nya siapa? 16. X2. X1. Min 16 ya, Bu. 8. Bukan dong. Ini loh, kamu selalu lihat ke rumus laju rata-rata. Oh, 5 min 16 H ya, Bu. Ini jangan ada yang ditinggal, kasihan. Oke. Nah, ingat kalau dia merupakan definisi turunan, berarti dia harus merupakan laju saat, berarti laju saat harus nilai limit dari laju rata-rata. Rumus laju rata-rata adalah Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 atau dibagi delta X nih. Oke. Nah, di soal kita ini delta X-nya apa? Icel, delta X-nya apa? Ayo. Icel. Icel. Kamu ada di tempat? Mana Icel ya? Lemparkah Icel? Mana orangnya? Icel. Oh, Icel lempar berarti ini. Hilang dia Icel. Oke. Brili. Ya, Bu. Delta X-nya apa, Brili? Di soal kita yang mau kita kerjakan. Delta X itu apa sih rumusnya, Brili? Yang bawah kan, apa delta X. X2 min X1 kan, Bu?
X2 min X1. Nah, di soal kita X2 min X1-nya apa, Brili? 8H. Dihitung, Yang Brili. Dihitung. Oh, dihitung. Oh, 5 min 16H. Itu kan X2 kan ya, Bu? Berarti Jadinya, minus 5. terus Berarti jadi hasilnya? min 16H ya, Bu? Min 16H. Apakah ini sama dengan ini? Sama nggak? Beda, Bu. Beda, berarti inilah pembuat dia menjadi bukan definisi. Apakah dia definisi turunan? Bukan. Oke. Paham, teman-teman? Siapa yang belum paham? Yo. Kenan, jelas ya? Dia bukan definisi turunan. Mana Kenan? Jelas, Bu. Oke. Jadi nanti setiap kalian ketemu bentuk soal seperti ini, lim, bla 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 bla, jangan langsung dia disama dengankan dengan f aksen x gitu ya teman-teman ya. Karena harus kalian analisa dulu, harus persis plek sama dengan definisi turunan kita. Jadi kita harus tahu ini harus paham benar ya nih ya konsep dasar di turunan. Harus kalian kuasai. Supaya kalian tahu bisa menganalisa ini soal yang diberikan Bu Helen itu sebenarnya definisi turunan bukan ya, dianalisa dulu supaya kalian nggak kejebak. Oke. Nah, kalau bukan definisi turunan, langkah berikutnya gimana? Kenan? Gimana cara mengerjakannya? Apa yang terbayang duluan? Berarti kalau dia bukan definisi turunan, kamu harus start mengerjakan soal itu dari mana? Dari apa kira-kira? Ya harus dijabarkan dulu. Kita harus cari F5 min 16H-nya dulu, oke? Berarti ini sama dengan apa nih? Sama dengan? Apa? F5 min 16H sama dengan apa? Itu diapain ya, Bu? Saya lupa, Bu. Kan kita punya fungsi fx-nya, Kenan. Oh iya ya, berarti 3 5 min 16H pangkat 3. Ya, betul. Terus? Minus 4 5 min 16H pangkat 2. Pangkat 2 plus Tambah 5 5 kali 5 min 16H 16H tambah 2. Oke, nah berarti kita ketemu binom Newton nih, Kenan, pangkat 3 ya. Masih ingat menjabarkannya pakai apa? Saya cari orang lain deh. Bentar, siapa ya? Nanta. Ya, Bu. Kamu masih ingat ekspansi binom Newton berpangkat 3? Menjabarkan binom Newton nih. Nanta, gimana caranya? Masih ingat gak? Yang pakai kayak segitiga itu bukan sih? Ya, segitiga Pascal ya. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ya. Ini ya. Oke, yuk. Jadinya apa? Nah, bagian sini sih rada lupa, Bu. Koefisien dipakai 1 kali suku depan berpangkat dari pangkat tertinggi binom kita. Kemudian suku yang pertama mulai dari 0, nggak usah ditulis deh.
Kemudian di sini koefisiennya berapa? Hah? Suku yang Berarti kedua. 0, Bu. Suku yang kedua koefisiennya. Pakai segitiga Pascalnya. 3, Bu. 3. Kemudian 5-nya berpangkat berapa? Oh, pangkat 2. Ya. Terus yang belakang? Pangkat 1, Bu. Pangkat 1. Min-nya ikut ya. Nah, terus suku berikutnya apa? 3, Bu. 3. Terus kali? 5-nya pangkat 1. Ya. Terus dikali? Terus dikali min 16 H pangkat 2, Bu. Ya. Itu terakhir. 1. 1. Terus? 5-nya pangkat 0, Bu. 5 pangkat 0, Berarti 1. Enggak saya tulis ya. Terus? Terus min 16 H-nya pangkat 3. Oke. Nah, ini selesai. Baru yang ekspansi yang pangkat 3 nih. Kita lanjutkan yang belakangnya nih. Min di bawahnya aja ya. 4 kali. Yang ini kuadratkan biasa nanti. 5 kuadrat. 25 ya. Min 10 kali 16. Min 160 ya. Min 16 H kuadrat. Ya udah, ini saya plus ya. 16 kuadrat aja deh. Banyak soalnya. Nah, ini saya tutup. Belum dikali 4 ya. Kemudian ini 5 kali ke dalam. 25. Dikurangi 5 kali 16 berapa nanti? 80 ya. Benar Nata? Bu. Ya apa? Itu yang depan tuh 25. Maksudnya 5 pangkat 2, Bu. 5 kali 5. Yang 5 pangkat 3 depannya kemana, Bu? Yang mana sih? Yang Yang mana paling Nata? depan. Dikasih anotet coba. Sebentar, Bu. Yang ini, Bu. Berwarna putih. Warna Yang ini putih mana? nggak kelihatan. Nah. Nah, ini 3-nya masih di luar nih. Nanta, nih 3-nya. Yang ini 5 pangkat 3 kan? Karena koefisiennya 1 kan? Yang min 16H pangkat 0. Pangkat 0 kan 1. Iya. Berarti 5 pangkat 3 aja ya. 125 kan, Bu? Ya, belum saya tulis. Saya masih tulis 5 pangkat 3 aja. Depan itu, Bu. Oh, oke, Bu. Oh, ini masih lanjutannya Nanta. Ini yang Yang min 4x kuadrat itu loh, ya. Oke, Bu. Ini panjang banget soalnya, jadi nggak cukup nih. Oke. Kemudian ditambah 2 ya. Nah, baru kita kali nih 3-nya ke dalam ya. 3 kali 5. Nah, saya tetap tulis kayak gitu Nanta. Karena ini pangkat 1 ya, jadi minus ya. Min angkanya banyak, jadi saya tulis gitu aja. 9 kali 25 kali 16 H pangkat 1. Terus ini karena min 16 H pangkat 2 berarti plus ya. Plus 3 kali 3. 9 kali 5. 9 kali 5 itu 45 ya. Kali 16 kuadrat H pangkat 2. Kemudian ini min 16 H pangkat 3 jadi minnya. Min kali 3 juga. 3 kali 16 pangkat 3. H pangkat 3. Nah, ini min 4 kali ke dalam. Jadi min 100. Min kali min plus 4 kali 160H. Ini min 4 kali 16 kuadrat H kuadrat plus 27 min 80. Oke. Ya udah, ini stop sampai sini aja ya. Karena angkanya besar, saya nggak ngitung. Nanti ngitungnya belakangan. Habis itu kita mencari F5. Yang belakang ini ya. F5 berarti 3 kali 5 pangkat 3 min 4 kali 5 pangkat 2 plus 5 kali 5 ditambah 2.
Jadinya 3 kali 5 pangkat 3 min 100 ya. Plus 27. Nah, udah kita masukkan sekarang ke limit. Lim H mendekati 0. Yang F5 min 16H kita ganti sederetan ini 3 kali 5 pangkat 3 min 9 kali 25 kali 16 H plus 45 kali 16 kuadrat H kuadrat min 3 kali 16 pangkat 3 H pangkat 3 min 100 plus 4 kali 160 H min 4 kali 16 kuadrat H kuadrat plus 27 min 80 H min. Nah, yang F5-nya ini kita masukkan di sini. 3 kali 5 pangkat 3 min 100 plus 27. Perpanjang H. Salah, 8H ya. Oke. Kemudian kita sederhanakan dulu. 3 kali 5 pangkat 3 ada nih, ini min ya, hilang jadinya. Di sini min 100, ini min kali min 100 jadi plus. Hilang juga. Di sini 27, ini min 27, ini juga hilang. Nah, berarti bentuk sederhananya adalah lim H mendekati 0. Kemudian kita faktorkan H-nya ya dari pembilang ya. Berarti H yang ini hanya sudah difaktorkan keluar, berarti masih min 9 kali 25 kali 16 plus 45 kali 16 kuadrat hanya masih 1 ya, karena kuadrat nih. Yang ini pangkat 3 berarti masih 2 ya. Min 3 kali 16 pangkat 3 H pangkat 2 ini hanya keluar berarti plus 4 kali 160 hanya udah keluar ya. Yang ini hanya pangkat 2 berarti masih min 4 kali 16 kuadrat hanya pangkat 1 min 80 berarti min 80. Tutup kurung. Per 8H. Hanya coret ya. Habis itu substitusi ya. Substitusi. Ya, nanti kamu siapkan kalkulatornya nih. Berarti yang ada hanya jadi 0 ya nanti ya. Berarti angka kita itu tinggal saya pakai warna biru deh. Tinggal min 9 kali 25 kali 16. Terus ditambah, yang ini jadi 0 ya, ini 0, ini 0. Tambah 4 kali 160 dikurangi 80 dibagi 8. Dan nanti silakan dihitung pakai kalkulator. 9 kali 25 berapa? Sebentar. Oke. Rio, si Ica belum balik? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Sama siapa lagi nih yang hilang lagi? Ada 2 nih. Rio. Saya nemu hasilnya minus 380. Oke, udah dibagi 8 ya? Udah. Min 380. 380. Ya udah, ini hasil terakhir kita. Oke. Jawaban nomor 2. Apakah jelas teman-teman? Silakan kalau ada yang belum paham. Boleh bertanya. Halo Bu, saya mau nanya Bu. Boleh, silakan yuk. Ini kan cara ngerjainnya itu kalau tadi berdasarkan hasil pembuktian ini tuh bukan definisi turunan Bu. Nah, kalau dibuktikan dia itu definisi turunan gimana Bu? Ya udah, berarti ini adalah jika definisi turunan, tadi kan berarti bentuknya saya bikin tempat baru ya, dia biar lebar. Kalau definisi turunan berarti bentuknya lim H mendekati 0, F5 min 16H min F5 dibagi min 16H tadi ya, Deo ya? Iya Bu. Nah, ini berarti sama aja dengan F aksen apa, Deo? Bentar Bu. Yang
X plus delta X itu, Bu. Bukan dong. Nih. Lim fx plus delta x min fx dibagi delta x di mana delta x mendekati 0 itu sama dengan f aksen x. Oke, paham? Nah, berarti kalau kita punya lim F5 min 16H dikurangi F5 dibagi min 16H di mana H mendekati 0, dia itu adalah definisi turunan, yaitu sama dengan F aksen apa? F aksen X, Bu. No? F aksen apa? Saya balik lagi nih. Kalau di sini fx plus delta x min fx dibagi delta x di mana delta x mendekati 0, dia merupakan definisi turunan, yaitu f aksen x. Oke, Theo? Nah, kembali ke sini. Kita punya F5 min 16H min F5 dibagi min 16H, di mana H mendekati 0, dia juga definisi turunan. Tadi kita sudah menunjukkan bahwa delta X-nya atau H-nya di sini, X2 min X1-nya itu sudah persis ya, sama ya. Nah, maka dia sama dengan F aksen apa, Dew? 5, Bu. Ya, betul sekali. Ya sudah, kalau kita udah tahu dia definisi turunan, kita hitung aja. Tadi fx-nya apa, Deo? 3x pangkat 3 min, apa tadi? 4x kuadrat plus 5x plus 2 ya? Ya udah, kita cari f aksennya aja. Coba. F aksennya apa, Deo? 3 kali 3x, Bu. Berapa? 9x. 3 kali 3, 9. X pangkat? 2. Min 8x. Plus 5. Ya. Terus F aksen 5 dihitung. Coba, Deo. 9 kali 25 dikurangi 8 kali 5 ditambah 5. Sama dengan berapa, Deo? $190, Bu. 190. 190. Nah, perhatikan tuh, Dio. Kalau tadi kamu semena-mena mengerjakan ini dengan definisi turunan, kamu nggak dapet ini min 130, min 380. Oke, Dio? Oke, Bu. Oke, dapatnya 190. Nah, coba tadi, kalau tadi dibagi 8, berarti kan gini. Min 380 dikali apa ya supaya jadi 190. Nah, berarti berapa nih? Yuk. 190 dibagi min 380. Jadinya berapa nih? Min seper berapa? Setengah, Bu. Setengah. Nah, berarti tadi lim H mendekati 0, F5 min 16H dikurangi F5 dibagi 8H, itu harus dikali dengan min setengah dulu supaya menjadi definisi turunan, gitu kan? Sama dengan apa? Lim H mendekati 0, F5 min 16H min F5 dibagi berapa ini jadinya? Min 16H. Nah, jadi sama. Gitu deh, paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya back lagi. Silakan, teman-teman. Sudah jelas yang ini? Soal ini? Oke, kalau udah jelas, sekarang kita ke soal yang O. Wow. Icel. Wow, wifi-nya nge-lag. Suara saya terdengar, Cel?
Oh, hilang lagi. Oke. Siapa ya? Agnes. Nes. Soal yang apa, Nes? Fx-nya apa? Udah, kamu? 2x pangkat 3 2x pangkat 3. min 2x kuadrat plus 6x plus 5. Ya, yang ditanya, Bim. 3x plus 2. Ini ada F-nya. Ada F-nya ya, Nes ya. Oh ya, Bu. Min 12H. 12h. Min Tutup F, kurung min 3X. F 3x plus 2. Per-nya berapa? 3h. Oke. Agnes, ini definisi turunan bukan? Definisi Bukan, Bu. Bukan ya, bukan. Turunan. Supaya dia definisi turunan harusnya dibagi apa nih, Nes? Dikali min 1/4 ya, Bu? Ya, betul. Betul sekali. Ya, berarti udah mulai paham. Oke, berarti Agnes karena dia bukan definisi turunan, berarti kita harus mengerjakan limitnya ya. Berarti pertama kita harus mencari yang F 3x plus 2 min 12H ya. Masukkan ke fungsinya. Jadinya 2 kali 3x plus 2 min 12H pangkat 3 min 2 kali 3x plus 2 min 12H pangkat 2 plus 6 kali 3x plus 2 min 12H plus 5. Nah, Agnes, di sini ini seperti yang tadi binom Newton, tapi kok bukan bi, Bu, ini trinom, ya kan? 3 suku ya, Agnes ya? Yang berpangkat 3. Nah, caranya supaya dia menjadi binom, gimana caranya, Agnes? Menurut Agnes, supaya dia menjadi binom, bukan trinom, gimana caranya? Diturunin ya, Bu? Jangan diturunin. Ada 2 suku yang kita ikat jadi 1, Nas. Kita ikat jadi 1, gitu ya. Nah, supaya dia menjadi satu kesatuan, akhirnya sekarang kita punya 2 suku nih, gitu ya. Suku pertama 3x plus 2. Suku yang kedua adalah min 12H, gitu. Nah, sekarang kita akan ekspansi binom Newton ini menjadi sama dengan, saya agak ke sini, kayaknya nggak cukup. Ya, ada sini. 2 kali. Ya, Nas. Dijabarkan pakai binom Newton yang kayak tadi ya. Kamu masih ingat? Coba saya buka lagi. Nih. Pakai segitiga Pascal. 1331 ya. Iya, Bu. Yang merah ini nih. Suku depan itu dari pangkat tertinggi, nyusut 1-1 sampai 0. Suku yang belakang itu dari pangkat 0 tambah 1-1 sampai akhirnya pangkat tertinggi. Nah, berarti di sini F-nya 1 ya. Iya, Bu. Kemudian suku yang depan apa? 3x pangkat 3. 3x plus 2, Agnes. Kan saya ikat tadi. Iya, Bu. Berpangkat 3. Yang min 12H pangkat 0 nggak usah ditulis ya. Iya, Bu. Plus suku yang kedua. 3 kali 3x plus 2 pangkat 2. Ya, kali. Dikali min 12H. Pangkat 1. Oke, plus suku yang berikutnya. 3 dikali 3x plus 2. Dikali 12H pangkat 2. Oke, suku yang terakhir. Min 12H pangkat 3. 12H pangkat 3. Oke, nah ini baru yang di sini nih. Yang ini belum nih. Dilanjutkan min 2 kali. Yang ini, pangkat 2. Agnes. 3x plus 2. 2 pangkat 2.
2 Plus 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 apa, Min? 3x. Plus apa, Min? Min ya? Min kah? Oh iya, Bu. Min 12 kali 2 ya. Ya, Bu. Min 24H kali 3X plus 2 ya, Agnes. Oke. Terakhir plus Plus 12H kuadrat ya. Di Bu. kuadrat ini. 144H kuadrat. Nah, yang ini belum nih. 6 kali ke dalam ya. Plus 18X plus 12 min 16 kali 2 berapa? Nah, 16 kali 2. 6 kali 12. 80 ya? 72. 72. 80 tadi. H, oke. Plus 5. Nah, kemudian lagi nih, Agnes. 3X plus 2 pangkat 3. Kayak tadi lagi nih jadi ada binom di dalam binom gitu ya. Kita Iya, Bu. ekspansi lagi nih di sini. Jadi 2 jangan dikali dulu nih, kita ekspansi dulu di sana. Berarti 3X pangkat 3 ya. Jadinya Iya, Bu. 27. X pangkat 3 kan? Iya, Bu. Plus 3 kali 3X kali 2 kan? 3 kali 3 pangkat 2 ya. Iya, Bu. 6 kali 9 gitu aja deh. Nah, dan seterusnya teman-teman nanti dilanjutin ya. Kemudian ini kalau udah selesai nanti dicari F3X plus 2. Nah, masukkan juga ke fungsinya ya. 2 kali 3X plus 2 pangkat 3. Nah, ada ekspansi binom Newton lagi nih. Plus 6 kali 3X plus 2 plus 5. Nah, ini disederhanakan. Habis itu nanti masukkan ke lim H mendekati 0. Langkahnya sama seperti tadi. Yang di sini hanya karena di sini 5 nih, maka jawaban terakhir adalah angka. Kalau yang di sini, karena di sini adalah F3X plus 2 min 12H, berarti nanti bentuk terakhirnya fungsi ya, teman-teman. Silakan nanti dilanjutkan buat latihan mandiri. Kemudian di soal tugas nanti ada ekspansi yang seperti yang O ini ya. Jadi kalian harus terbiasa nih menjabarkan binom di dalam binom. Nah, harus teliti ya, teman-teman. Oke. Bu, Ya apa? Yes. kalau misalnya ini dikerjain pakai definisi turunan terus baru dikali min 1/4 gitu bisa, Bu? Dikali min 1/4. Kayak yang tadi, yang di sebelumnya. Oh, oke. Coba nanti ditunjukkan dulu. Ditunjukkan dulu, Anes. Oke. Gimana, Bu? Ini dilanjutkan dulu, ditunjukkan dulu. Apakah benar nanti hasilnya? Kan tadi kita baru sekali nyoba tadi. Ini dilanjutkan dulu, coba kemudian diturunkan yang ini. Kalian cari F aksen, berarti F aksen apa, Nes? F aksen 3X plus 2 gitu, Bu. 3X plus 2. Nah, ini cara mencari F aksen 3X plus 2, caranya gimana? Yang kayak gini, Bu, yang dimasukin. Nah, ini harus cari F aksen X duluan, kemudian F aksen 3X plus 2, atau cari F 3X plus 2 dulu, kemudian F aksen dari 3X plus 2. Nah, kan ada dua cara nih, Nes. Kita nggak tahu yang sesuai itu yang mana. Maka, ini ditunjukkan dulu hasilnya apa. Kemudian coba nanti kalau kalian cari F aksen yang 1 dan 2, kalau dikali 1/4 nanti hasilnya sama dengan yang ini enggak. Nah, yang sama dengan yang ini yang mana itulah yang dipakai. Itu, Nes. Oke. Oke, Bu. Oke, jadi ini kan ada dua cara nih kalau berdasarkan fungsi dulu kan beda ya. Iya, Dulu Bu. ada inverse fungsi kan. Nah, ini sebenarnya kalau F aksen 3X plus 2 itu
kita harus berjalan dari mana sih? F aksen dari X dulu yang aslinya, atau kita mencari F3X plus 2 dulu? Oke, paham ya teman-teman? Agnes terutama yang tanya. Kasih, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya tentang yang O? Silakan. Ada? Dah? Cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Bu, apa ini gimana ya? Yang ini tuh jabarinnya gimana, saya bingung, Bu. Oh, ini pangkat 4 berarti ini seperti yang tadi, yang O tadi ya, mirip kayak yang O tadi. Kita pakai segitiga Pascal sampai yang 4. Nah, inilah yang pangkat 4. Berarti 1, 4, 6, 4, 1 ya. Nah, berarti 1 nih. 1 itu yang 2X plus 5 berpangkat 4. Plus 4 dong koefisiennya. Nah, dikali 2X plus 5 berpangkat 3 nyusut ya. Kemudian dikali min 3B berpangkat 1. Plus 6 sekarang koefisiennya ya. Kemudian 2X plus 5 berpangkat 2. Nyusut 1 kan? Min 3B-nya berpangkat 2. Nah, tambah. Sekarang suku yang berikutnya 4. 2X plus 5 pangkatnya 1. Min 3B pangkatnya jadi 3. Suku yang terakhir berarti min 3B berpangkat 4. Nah, gitu. Rio. Jawab. Terus ntar 2X pangkat 5 itu pangkat 4 dikeluarin lagi, Bu. Nah, ini ada ekspansi binom lagi nih. Yang ini binom lagi. Makanya tadi saya bilang ada binom di dalam binom. Kalau pangkatnya semakin banyak berarti ekspansinya akan semakin banyak. Yang teliti di situ itu ujian ketelitian di sini. Maka mendingan kalian lepas satu-satu nih. Dicoba dikerjakan satu-satu di tempat lain. Habis itu nanti kalau udah jadi tinggal masukkan ke sana. Gitu, Rio? Oke, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Ngerti, Nah, Bu. ini kemudian jangan ditutup dulu, Rio. Nah, ini tadi yang saya tanyakan sama Agnes tadi ya. Nah, kalau di sini ini F aksen 2X plus 5 ini tadi hasilnya harus bagaimana? Nah, maka ini tadi kalian harus cari dari F aksen X dulu, kemudian baru diganti sama yang F 2X plus 5 dulu ya. Baru di aksen gitu. Nah, nanti kemudian yang nomor C ini, dia supaya menjadi definisi turunan maka harus dikali berapa nih? Nah, kecuali tadi yang O kalian udah lanjutin nih. Jadi kalian udah tahu nih, oh ternyata dia harus di F aksen dari X dulu nih, baru diganti X-nya dengan 2X plus 5. Atau harus diganti jadi 2X plus 5 dulu, baru diturunkan. Nah, ini harus disamakan sama definisi turunannya ya. Gitu, teman-teman? Jelas? Bu. Apa? Jadi yang nomor B itu kita nyari F aksen dulu, Bu. Nah, ini tadi yang dari soal O tadi, Rio. Soal yang O tadi, kan dia ada F apa tadi? 3X plus 2, salah. Min 12H ya tadi ya. Min F 3X plus 2 dibagi 3H ya tadi ya. Nah, kan tadi saya bilang, apakah dia sama dengan F aksen 3X plus 2? Nah, ini sama ini harus nyari apa dulu antara dua hal nih tadi. Apakah kita harus menurunkan F aksen X dulu, baru diganti menjadi F aksen 3X plus 2? Karena ini ada dua urutan loh ya. Kita nggak tahu yang mana yang merupakan turunan benar. Apakah kita mencari F3X plus 2 dulu, kemudian baru ini diturunkan. Oke, Rio? Yang benar yang mana, Bu, jadi ya?
Lah makanya harus ditunjukkan dulu. Kamu cari dulu nih, ini makanya ada pertanyaan yang C nih. Ini supaya dia menjadi definisi turunan, maka kan kalau ini definisi turunan, berarti nanti kan ini diturunkan, ya nggak? Ini diturunkan. Nah, cara menurunkannya yang mana nih yang benar? Karena ada dua versi nih. Yang satu apa yang dua? Silakan dianalisa gitu, Rio. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke. Udah? Yang Ini dari saya stop soal ya, Bu. ini? Oh, oke. Makasih, Bu. Silakan, yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Yang sudah dapat soal pertanyaan, silakan langsung share screen. Gini Bu, saya lupa. Nomor 2. Ya, yang ada akarnya pokoknya Bu. Ada akarnya, itu berarti bentuk komposisi. Oke, next. Kalau ada akar berarti dia bentuk komposisi. Jadi kita harus menurunkan dengan rumus komposisi ya. Nah, dy per dx apa, Anas? Bentar Bu. Dy per dx itu sama dengan apa? D per dx itu yang fx plus b itu Bu. dy per dx itu f aksen x atau y aksen. Dia lambang turunan ya, Agnes? Iya Bu. Ya, berarti yang ditanya adalah f aksen x nih. Nah, berarti fx-nya itu harus dijadikan bentuk kayak gini dulu, Nes. Pangkat ya. Ini 2, yang 3 berpangkat 3/4 ya, Agnes. Oh iya Bu. Nah, jadi ini bentuk komposisi karena yang berpangkat 3/4 itu berupa banyak nih yang berpangkat 3/4, bukan hanya X doang, berarti dia komposisi. Nah, nanti 3/4-nya ke depan gitu ya Bu? 3/4 dulu yang turun, 2X kuadrat min 3-nya tetap diem aja, kemudian 3/4 dikurangi 1, berapa nih? Min 1/4. Min 1/4. Nah, jangan lupa dikali turunan yang 2X kuadrat min 3, berapa? 2X. 2X kuadrat diturunin. 4X. Nah, ya udah, ini tinggal disederhanakan. Nah, yang ini pakai sama rumus juga apa? Bu. Nah, ini yang min 2. ini perkalian dua fungsi ya, Nes ya. Oke Bu. Oke, yang belakang itu pakai komposisi, yang depan itu ini pangkat 4 ikut yang depan ya, Agnes. Oh iya Bu. Ya, oke. Jadi ada rumus perkalian, ada rumus komposisi ya. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Udah kelihatan Bu? Ya, oke. Yang apa? Uraian ini ya? Iya Bu. Oke, yang kamu tanyakan apa? Jadi kan ini ada banyak Bu. Kalau misalkan ada 2 kan bisa pakai rumus perkalian. Oke, ya. Selama ini kan kita punya fx itu perkalian dari 2 fungsi nih, gx sama hx. Nah, kalau di sini ada 3 fungsi, cara tercepat, Sabrina, ya udah 2 fungsi yang kecil-kecil ini kita jabarkan, kemudian kita kali, nah kita anggap dia sebagai gx-nya. Yang belakang yang pangkatnya lebih tinggi itu jadi hx-nya. Gitu, Sabrina? Atau ya udahlah Bu, saya gx-nya bentuknya perkalian 2 fungsi lagi nih. X plus 5 pangkat 2 dikali, saya nggak mau jabarin. Tapi saya mau pakai rumus perkalian aja di G aksen X-nya. Nah, boleh nih. Rumusnya apa kalau perkalian? Nih, kalau F aksen X-nya itu adalah turunan yang depan dikali belakang ditambah turunan yang belakang dikali depan ya. Nah, ini cara saya menghafalkan rumus perkalian dengan cepat itu adalah gitu. Jadi jangan turunan depan dikali turunan belakang, nggak boleh ya. Turunan depan dikali belakang ditambah turunan belakang kali depan. Nah, itu kita berlakukan di sini nih. Yang depan adalah yang X plus 5 pangkat 2. Kita turunkan dulu lah. Dia bentuknya komposisi ya, Sabrina ya. Iya Bu. Ya, berarti kita harus menurunkan pakai komposisi. Nah, caranya gimana?
Nih, 2-nya turun dulu. 2 dikali X plus 5. Pangkatnya 1 ya, Sabrina ya. Dikali, jangan lupa X plus 5 diturunkan. Jadi 1 ya. Oke. Kemudian, dikali sama turunan yang belakang. Ada Wibis. Kita lanjutkan lagi nih, dikali sama turunan, yang belakang ya, yang belakang adalah 3x min 6 pangkat 3. Nah, ditambah turunan yang belakang komposisi, berarti 3 kali 3x min 6 pangkat 2 ya, Sabrina. Kemudian dikali berapa nih, Sabrina? 3 ya, Bu? Dikali 3, ya, turunan dari 3x min 6 ya, kali 3. Kemudian jangan lupa dikali sama yang depan nih, X plus 5 pangkat 2. Nah, ini kita faktorkan dulu nih biar ringkas ya. Caranya adalah gini. Kita cari yang sama nih yang depan. Suku depan, ini kan ada 2 suku ya, karena terpisah oleh plus nih. Suku depan itu punya X plus 5 sama X plus 5 yang suku belakang. Tapi yang kita faktorkan yang pangkatnya kecil. Berarti kita tulis di sini. X plus 5 pangkat 1. Nah, kemudian kita cari lagi suku yang sama, 2 kanan kiri nggak sama. Yang ini nih 3x plus 6 ya, pangkat 3, yang di sini 3x min 6, pangkatnya 2. Berarti yang pangkat 2 yang kita faktorin ya. 3x min 6 pangkat 2. Oke, udah habis. Sekarang sisanya yang belum kita faktorkan ditaruh di kurung besar belakang. 2 ya, 2 belum keluar. Yang ini x plus 5 pangkatnya 1 sudah keluar. Kemudian 3x plus min 6 itu tadi yang keluar pangkat 2, berarti dia masih ada 1 nih. Nah, udah habis ya suku depan ya. Ditambah suku yang belakang sekarang 3 kali 3 9. Yang ini pangkat 2 udah keluar. Yang ini x plus 5 pangkat 2. Tadi yang keluar baru pangkat 1, berarti masih ada x plus 5. Nah, begitu. Ya udah, ini tinggal kita rapikan nih. X plus 5 kali 3x min 6 pangkat 2 kali yang ini nih 6x ditambah 9x jadinya berapa, Sabrina? 6x 9. 15 ya? Ya. Oke. Min 12 ditambah 45 berapa, Sabrina? Min 12 ditambah 45. 33 ya. Oke, nah ini bentuk sederhananya. Kemudian H aksen X nih diturunin ya. Hx-nya itu adalah 7x kuadrat plus 1 pangkat 4. H aksen X-nya adalah ini komposisi lagi ya. Berarti 4 kali 7x kuadrat plus 1 pangkatnya 3 dikali berapa, Sabrina? 14x ya, Bu? 14x. Oke, ini tinggal dirapikan, kemudian nanti dipasangkan ngilang nih. G aksen itu pasangannya sama dikali sama Hx. Kemudian Gx ini dikalinya sama H aksen X. Masukkan ke F aksen ini, anggap Fx ya. Gitu, Sabrina caranya. Atau cara yang pertama tadi, ini diekspansi kali pelangi, habis itu dia dijadikan sebagai Gx juga boleh. Oke, Sabrina? Oke. Ada lagi?